Selamat pagi Bu Dini dan teman-teman semua. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil UAS kami mengenai perusahaan Honda yang terdiri dari saya, Azil, lalu Agra, Evelyn, Monica, dan juga Tias. Next. Topik yang pertama yang kita bahas adalah intermodal dan multimodal transportation. Next. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai intermodal dan multimodal transportasi. Untuk lebih singkatnya, intermodal transportasi itu mengacu pada penggunaan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang sama. Sedangkan untuk multimodal transportasi, kita mencakup penggunaan beberapa moda transportasi yang berbeda dalam sistem transportasi yang terintegrasi. Next. Lalu di sini kita memiliki rute pengiriman untuk Honda dari Jakarta sampai dengan Chicago USA dengan menggunakan transmodal. Mengenai transmodal sendiri, kita memilih dari perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok, transport ke Shanghai, lalu port ke Los Angeles, dan menggunakan jalur darat menuju Chicago USA. Next. Untuk biaya pengiriman dari Tanjung Priok hingga Chicago USA menggunakan transmodal, dimulai dengan beberapa trip dan juga beberapa moda. Untuk moda yang dipilih ada kapal dan truk dengan berat 1000 kg per transportnya dengan biaya yang sudah dituliskan pada slide presentasi berikut. Bisa next. Lalu untuk rute pengiriman dengan multimodal dari Tanjung Priok sampai Chicago, kita menggunakan dari Pelabuhan Tanjung Priok, lalu kita transit port ke Shanghai, lalu kita melanjutkan perjalanan ke Port Los Angeles, USA, menuju Chicago dari Land Bridge, dan menuju tujuan akhir dari pengiriman barang Honda. Next. Lalu untuk biaya pengiriman memiliki biaya yang kurang lebih sama, di mana dari Jakarta Cina ke Los Angeles menggunakan kapal, lalu dari Chicago ke Land Bridge menggunakan kereta, dan dari Land Bridge menuju tujuan terakhir menggunakan truk dengan berat yang sama itu 1000 kg dengan biaya yang kita sudah tuliskan di saat presentasi berikut. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu ada export documentation yang telah kami buat. Untuk documentation itu sendiri ada sales contract, quality statement, dan juga insurance. Dan untuk sales contract itu sendiri, dokumennya bisa dilihat pada layar. Begitu juga dengan dokumen untuk quality statement dan juga insurance. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya untuk dokumen yang dibutuhkan dalam ekspor itu juga kami telah membuat dari dokumen PEB, terus juga packing list, dan juga letter of credit yang semua dari dokumentasinya tertera pada layar dan dapat dilihat pada layar. Oke, dan yang terakhir itu juga ada commercial invoice dan juga certificate of origin. Dan barang-barang yang kami ekspor itu semuanya tertera pada dokumentasi yang telah kami buat. Selanjutnya juga ada commercial invoice dan juga certificate of origin yang merupakan dokumen dari bill of exchange dari barang-barang yang telah kami impor. Seorang importir pasti harus melengkapi surat-surat yang harus dipersiapkan dan berikut contoh surat-surat importir, import documentation. Yang pertama itu ada sales contract, terus commercial invoice dan letter of credit, bisa di next. Selanjutnya ada notification of import of goods, bill of exchange, dan bill of lading, bisa di next. Terus selanjutnya ada certificate of origin, packing list, dan quality statement, bisa di next. Dan yang terakhir itu ada insurance policy. Bisa di next. Baik, selanjutnya kami di sini sudah melakukan pengecekan terhadap HS code dari motor Honda dan didapatkan HS code-nya adalah 8711/2019. Selanjutnya HS code ini termasuk kepada kategori sepeda motor yang tidak melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc. Terus dari deskripsi produk mencantumkan bahwa sepeda motor yang diekspor adalah Honda Vario 150 cc dengan nilai total ekspor mencapai 70.000 US dollar dan Indonesia sebagai negara pengekspor dan Iran sebagai negara penerima.
Selanjutnya di sini juga ada HS code untuk yang selanjutnya yaitu 8711/2019. Deskripsinya di sini ada yang tertera brand new motorcycle Honda Vario 150 cc. Dan detailsnya ini merupakan perincian secara lanjut mengenai kode dari HS code-nya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga yaitu Honda Motor Information Flow. Jadi seperti yang dapat dilihat ini merupakan supply chain dari perusahaan Honda. Jadi Honda purchasing ke supplier-supplier dari komponen-komponen motor dan nanti akan digabungkan lagi di Honda Trading. Dari Honda Trading akan masuk ke raw materials di mana nanti akan diberlakukan pembelian untuk komponen-komponen lebih lanjut dan dan komponen yang sudah dibeli akan dilakukan assembly di Honda Assembly Plant. Selanjutnya di sini ada supply chain information flow, di mana Honda purchasing merupakan tahap pertama dalam rantai pasokan Honda, dimulai dengan proses pembelian. Pada part supplier, pemasok suku cadang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai komponen yang diperlukan untuk merakit kendaraan Honda. Sedangkan untuk Honda Trading, di Honda Trading ini berperan sebagai perantara atau perusahaan perdagangan yang memfasilitasi pergerakan barang dari pemasok ke pabrik perakitan. Selanjutnya di raw materials ini merupakan sebelum masuk ke pemasok suku cadang, sejumlah bahan baku diperlukan untuk membuat komponen kendaraan. Dan bahan baku ini bisa mencakup logam, plastik, karet, dan lain sebagainya. Sedangkan part supplier merupakan pemasok bahan baku menyediakan material dasar yang diperlukan untuk memproduksi suku cadang. Honda Assembly Plant merupakan tempat di mana semua barang-barang, semua raw materials yang sudah digunakan akan disatukan di assembly plant. Lalu selanjutnya ada Honda Supply Chain Strategy, yaitu ada beberapa strategi yang dilakukan Honda dalam supply chain-nya. Jadi yang pertama ada kolaborasi dengan supplier, seperti membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Lalu juga ada meningkatkan, mengintegrasikan teknologi informasi yang mereka miliki. Lalu diverifikasi supplier dan lokasi produksi. Boleh next. Lalu ada inovasi produk dan proses, ada manajemen resiko, pengelolaan persediaan, responsif terhadap pasar. Boleh di next lagi. Lalu di sini ada Honda Suppliers. Ini merupakan supplier yang bekerja sama dengan Honda yang dimulai dari proses procurement. Ada perusahaan Ultium, Envision, CATL, lalu lanjutkan dengan Energy Services, Recycle, Resources, Material Development Production yang perusahaan yang bekerja sama dapat dilihat pada PowerPoint. Boleh next. Selanjutnya ada Honda Information System. Ini ada yang pertama Enterprise Resource Planning. Jadi sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis internal. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM untuk memantau dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Ada Supply Chain Management SCM untuk mengelola rantai pasok secara efisien. Lalu ada sistem manufaktur otomatis. Sistem ini membantu mengendalikan dan mengelola proses produksi di pabrik. Lalu ada Business Intelligence atau BI digunakan untuk analisis data dan pelaporan. Boleh di next. Ada masa depan yang akan dihadapi Honda. Ini ada supply chain disruption seperti gangguan dalam logistik yang pernah dialami perusahaan Honda, itu seperti terganggunya produksi serta logistik pengiriman motor dikarenakan adanya kendala dalam pengadaan chip semiconductor. Lalu ada cyber security, ini disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan cyber terhadap informasi perusahaan Honda. Lalu teknologi dan informasi, ini perkembangan teknologi seperti kendaraan otonom, elektrifikasi, dan sumber energi alternatif. Lalu e-commerce dan pengiriman terakhir, ini adanya pertumbuhan perdagangan elektronik dan harapan pengiriman yang cepat kepada customer. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Kami ucapkan terima
Makasih.